Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah remaja kita pada minggu ini pada tanggal 12 Juli 2020 dengan tema Reasoning and Feeling. Sebelumnya, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua tetap aman, tetap sehat, dan tetap dijaga oleh Tuhan selalu. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak dan melakukan doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Dalam keadaan yang sulit ini, kami dapat masih mendengar firman-Mu, kami dapat masih merasakan berkat-Mu, firman-Mu, dan kami dapat terus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, berusaha untuk menjadi lebih dekat dengan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, agar teman-teman kami dapat juga yang tidak bisa mendengarkan atau yang belum mau mendengarkan, agar kami semua dapat berkumpul walaupun tidak secara langsung, tapi kami dapat berkumpul untuk menjadi lebih dekat lagi dengan-Mu ya Tuhan, dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Nah, sekarang untuk melanjutkan ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu dari KJ 18, Allah hadir bagi kita. Teman-teman, pastinya dari seminggu yang lalu ini kita semua telah melakukan banyak dosa dan banyak hal yang mungkin tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka dari itu, mari kita mengakui dosa kita, dan bukan hanya mengakuinya, tapi kita juga belajar dari dosa-dosa kita. Kita juga melihat dosa-dosa yang telah kita lakukan agar kita tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sekarang teman-teman diajak untuk melakukan doa pengakuan dosa secara pribadi. Nanti akan saya tutup dengan doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, inilah semua dosa dan semua hal yang telah salah kami lakukan pada seminggu ini ya Tuhan. Tuhan tolong agar Tuhan dapat mengampuni dosa-dosa kami. Dan lebih penting lagi, Tuhan tolong agar kami dapat belajar dari semua hal yang telah terjadi. Kami dapat
melihat apa yang salah, kami dapat melihat kenapa kami melakukan hal-hal ini, dan Tuhan tolong agar kami dapat belajar dari semua hal ini. Dan agar kami tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang, dan kami dapat lebih dekat lagi dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh lebih semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom teman-teman remaja GKI Gading Indah. Walaupun kita tidak bertatap muka secara fisik, saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan menantikan dengan sangat antusias untuk datang beribadah ke gereja lagi pada waktu pemerintah mengizinkan itu terjadi. Teman-teman yang terkasih, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak kita untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah secara online. Dan saat ini sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Engkau boleh mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan diberitakan. Biarlah setiap kami boleh memiliki kerendahan hati untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan dan untuk bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan itu ketika firman Tuhan mengubahkan hidup kami. Tuhan tolong kami, sertai kami, walaupun kami tidak beribadah di gedung gereja secara fisik, biarlah kami tetap dapat fokus, berkonsentrasi penuh ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini, Cistella dapat sebuah tema yang sangat menarik untuk disampaikan, untuk kita pelajari bersama. Temanya adalah reasoning and feeling, seperti yang kalian lihat pada slide. Teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk melakukan simulasi bersama-sama. Simulasi yang sangat simple, gampang sekali, bisa kamu lakukan dengan posisi duduknya kamu saat ini. Yaitu Cistella mau ajak kita semua untuk melipat tangan seperti kita sedang berdoa. Kalau kalian lihat contohnya tangan Cistella seperti ini, kalian juga bisa lihat di slide cara orang melipat tangan. Nah, saya berharap kalian bisa melipat tangan dengan refleks. Jadi senyaman mungkin pada waktu kalian melipat tangan, seperti biasa kalau diminta, ayo kita lipat tangan, kita berdoa. Kalian lipat tangan seperti apa?
Nah, sekarang semuanya sudah lakukan itu, walaupun Cistela nggak lihat ya. Tetapi saya berharap kita semua lakukan ini untuk menganalisa diri kita itu sebenarnya lebih dominan otak kiri atau otak kanan, orang reasoning atau orang feeling ya. Nah, teman-teman coba lihat jempol yang ada di atas itu adalah jempol apa? Kalau Cistela punya lipatan tangan, jempol yang di atas itu adalah jempol kiri. Dan saya yakin ada di antara kalian yang sama dengan saya, jempol yang di atas adalah jempol kiri, dan ada juga di antara teman-teman yang jempolnya di atas itu adalah jempol kanan. Kayak seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kalian coba ganti, bukan cuma ganti jempolnya, tapi seluruh jarinya gitu ya, kemungkinan besar kalian akan merasa tidak nyaman. Kalian akan merasa ada sesuatu yang nggak enak rasanya ketika kalian ganti yang refleks tadi dengan sesuatu yang baru ya. Nah, teman-teman, jempol jika di atas adalah jempol kiri, itu artinya kalian dominan otak kanan. Sementara jika yang di atas adalah jempol kanan, yang kalian nyaman, refleks langsung lipat tangan, yang di atas adalah jempol kanan, itu artinya kalian yang dominan adalah otak kiri. Nah, teman-teman, saya kasih sebuah gambaran yang lain selain lipatan tangan yang begitu mudah. Coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di slide. Menurut kalian, gambar hewan apa yang kalian temukan di slide di samping saya? Ada 2 macam hewan, tetapi nomor 1 yang kalian temukan itu adalah hewan apa? Coba dilihat dulu. Saya kasih waktu ya. Lihat dulu hewan apa yang berhasil kalian temukan dari gambar di samping. Teman-teman, Cistela kasih kuncinya. Buat kalian yang ngelihat nomor 1 pertama kali itu adalah harimau, itu artinya kalian dominan otak kiri. Kalian orang reasoning. Sementara jika kalian melihat yang berikutnya adalah gambar monyet, maka artinya yang dominan otak kalian itu adalah otak kanan. Kalian orang feeling. Nah, teman-teman yang terkasih, waktu Cistela kasih sebuah simulasi yang singkat seperti ini, kalian akan menemukan kalian termasuk orang yang punya otaknya itu otak kiri atau otak kanan yang lebih dominan. Terus kalian mungkin bertanya dalam hati kalian, Cistela ini ngomong apa sih, otak kiri, otak kanan, emang otak gua ada berapa macam gitu ya. Nah, teman-teman, Cistela ajak kita untuk belajar tentang otak sedikit aja, tentang otak kiri ataupun otak kanan lewat klip berikut ini. Selain tampang, otak adalah salah satu bagian terpenting dari manusia, berguna sebagai pusat koordinasi dan berpikir, sehingga kita bisa berbicara, bernafas, dan juga berjalan. Sebagian besar otak kita disebut dengan otak besar, yang terdiri dari 2 belahan, yakni kiri dan kanan. Setiap belahan mengatur dan melayani tubuh yang berlawanan. Belahan kiri mengatur tubuh bagian kanan, dan belahan kanan mengatur tubuh bagian kiri. Ada teori yang menyebut bahwa mereka yang lebih dominan dengan otak kiri lebih pintar berhitung matematika serta berdagang di pasar, sedangkan mereka yang lebih dominan dengan otak kanan lebih unggul dalam kreativitas sebagai seniman. Benarkah demikian? Teori mengenai perbedaan fungsi otak kiri dan kanan telah populer sejak sekitar tahun 1960-an. Adalah seorang neuropsikolog atau peneliti otak dan perilaku bernama Roger Walcott Sperry yang mengemukakan teori perbedaan otak kiri dan kanan. Beliau menemukan bahwa otak memiliki fungsi khusus di sisi kiri dan kanan, serta kedua sisi itu dapat berfungsi sendiri tanpa tergantung satu sama lain. Karena penelitiannya tersebut, dia memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1981. Lalu, apa saja keunggulan masing-masing bagian otak kita? Otak kiri. Otak kiri adalah pusat dari IQ, lebih unggul pada hal-hal yang berhubungan dengan logika dan matematika. Orang yang dominan dengan otak kiri lebih pandai melakukan analisa dan logika, serta mencakup hal-hal seperti fungsi proses ingkatan jangka pendek, bahasa, analisa, angka, logika, hitungan, serta detail. Sementara itu, otak kanan cenderung dalam perkembangan EQ, berperan dalam komunikasi, sosialisasi, dan pengendalian emosi. Juga berfungsi untuk semua jenis kegiatan kreatif seperti menari, menggambar, atau menyanyi. Selanjutnya, otak kanan juga dapat melakukan fungsi matematika, tetapi hanya perkiraan kasar dan perbandingan, dan juga membantu citra visual
dari apa yang kita lihat, serta mencakup hal-hal seperti fungsi proses ingatan jangka panjang, kreativitas, seni dan musik, gambar atau warna, perkiraan dimensi, emosi, dan imajinasi. Idealnya, otak kiri dan otak kanan manusia haruslah seimbang dan berfungsi dengan optimal. Karena jika kita merasa pandai matematika, tetapi kurang bisa bersosialisasi, kita bisa melatihnya dengan sering melakukan kerja kelompok, agar otak kiri kita bekerja secara optimal. Demikian video kali ini, semoga menambah ilmu kita semua. Oke, teman-teman udah lihat klip barusan? Setidak-tidaknya jadi ada gambaran yang lebih jelas. Secara singkat, kalau kalian lihat lagi slide yang ada di samping Cistella, kalian akan menemukan bahwa otak kita terbagi menjadi dua, otak kiri dan otak kanan, dan dalam kondisi seperti ini kita sudah tahu fungsinya. Kalau otak kiri kurang lebih berkaitan dengan logika, matematika, dan seterusnya. Sementara otak kanan lebih ke arah kreativitas, emosi, psikososial, kemampuan untuk bersosialisasi, dan seterusnya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Idealnya sebenarnya adalah ada keseimbangan dari diri kita untuk menggunakan otak kiri maupun otak kanan kita. Walaupun kita tahu dominannya, kita ini orang yang menggunakan otak kiri lebih sering atau otak kanan lebih sering, tetapi idealnya kedua belahan otak itu kita gunakan secara bergantian supaya hidup kita lebih maksimal. Nah, teman-teman, saya mau ajak kita melihat perkembangan otak kiri dari masa kamu kanak-kanak, remaja, dan nanti suatu saat kamu akan berkembang menjadi orang dewasa, ya. Teman-teman, contoh perkembangan pemikiran atau kognitif berkaitan dengan otak kiri, kita bisa gali dari sebuah ataupun dua buah pertanyaan yang akan Cistella kasih contoh, gitu ya. Jadi, kalau anak kecil ditanya, anak kecil umur 7 tahun lah, gitu ya, ditanya, kenapa kamu nggak boleh mencuri dari sebuah supermarket? Nah, anak umur 7 tahun, atau kamu dulu waktu anak-anak, kamu mungkin akan jawabnya seperti ini, gitu ya. Kalau mencuri nanti ditangkap polisi. Itu jawaban anak umur 7 tahun. Tapi waktu kamu remaja, kamu tidak lagi menjawab seperti itu. Pada waktu kamu remaja saat ini, kalau ditanya, kamu mungkin akan menjawab karena perkembangan otak kiri kamu, kemampuan kamu berpikir dan mengambil keputusan itu sudah lebih kompleks daripada anak-anak. Kamu akan berkata begini, kan udah ada undang-undang, udah ada hukum yang ngatur nggak boleh mencuri. Kamu remaja udah bisa melihat lebih jauh, lebih luas, lebih kompleks. Ada aturan, ya. Nah, teman-teman, ketika kamu dewasa, perkembangan otak kamu, kognitif kamu, kemampuan kamu berpikir dan mengambil keputusan juga akan berkembang. Waktu orang dewasa ditanya, kenapa nggak boleh mencuri dari sebuah supermarket? Orang dewasa akan berkata begini, karena itu melanggar hak orang lain. Kalau saya mencuri dari sebuah toko tanpa bayar, tentu saja mencuri nggak pernah bayar, gitu ya. Teman-teman, dalam kondisi seperti itu, orang dewasa akan berkata, saya mengambil hak orang lain. Saya mengambil sesuatu yang bukan milik saya, bukan hak saya. Teman-teman, orang dewasa berpikir dengan lebih kompleks lagi. Ibaratnya kalau dibilang kognitifnya itu udah lebih matang, gitu ya. Nah, teman-teman, kamu anak-anak remaja bisa dikatakan itu kalau dikatakan anak tanggung, gitu ya. Kamu bukan lagi anak-anak, tapi kamu juga belum menjadi orang dewasa. Sehingga teman-teman ada perkembangan yang harusnya kamu bisa kenali sebagai seorang remaja. Saya kasih contoh, Cistella kasih contoh lagi ya. Kalau ada orang bertanya sama kamu, kenapa kamu pergi ke gereja? Waktu anak kecil umur 7 tahun ditanya, kenapa kamu pergi ke gereja? Anak kecil mungkin akan bilang, saya diajak sama papa mama. Ya. Kalau Cistella dulu pergi ke sekolah minggu, Cistella kalau ditanya seperti itu, Cistella jawabnya adalah karena pengen hadiah, gitu ya. Karena pengen hadiah, yaitu kumpulin absen sekolah minggu, nanti Natal dapat hadiah. Kalau absennya bagus, ya hadiahnya lebih besar. Nah, teman-teman, itu anak-anak. Tetapi pada waktu remaja, kamu ditanya kenapa kamu pergi ke gereja, kamu akan punya jawaban yang lebih baik daripada anak kecil, ya. Teman-teman, kamu akan berkata mungkin karena aku orang Kristen. Tempat ibadah orang Kristen di gereja, gedung gereja, ya aku pergi ke gereja seminggu sekali, ya. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kalau orang gede, orang dewasa ditanya kenapa kamu pergi ke gereja, jawabannya seharusnya tidak lagi seperti anak-anak,
dan udah lebih berkembang daripada masa remaja. Kenapa kamu pergi ke gereja? Orang dewasa mungkin akan berkata, karena aku ciptaan Tuhan. Sehingga aku perlu untuk beribadah kepada penciptaku. Dan gereja adalah tempat ibadah itu. Teman-teman yang terkasih, ini ada perkembangan dari masa anak-anak, remaja, sampai dewasa. Ini berkaitan dengan otak kiri. Cara kamu mengambil keputusan, cara kamu berhitung, cara kamu berpikir secara logis, ya. Bagaimana dengan otak kanan kamu? Cisela kasih lihat, perkembangan otak kanan itu berkaitan dengan perkembangan perasaan, afektif, perasaan kita, atau yang tadi dari tema itu feeling, gitu ya. Ini seharusnya berkembang sama baiknya dengan perkembangan kognitif kita, perkembangan intelektual kita. Kalau otak kiri berkaitan dengan perkembangan IQ, otak kanan berkaitan dengan perkembangan EQ, emotional quotient. Jadi bagaimana kamu cerdas secara emosi. Nah teman-teman, waktu kamu anak-anak, waktu masih kecil, kemungkinan besar punya dan mampu untuk bisa merasakan perasaan-perasaan yang dominan. Kalau anak-anak kemungkinan besar tahu yang namanya seneng, sedih, takut, ataupun perasaan yang kita bilang adalah perasaan yang kuat seperti marah. Anak kecil bisa marah gitu ya. Tapi teman-teman, seiring dengan waktu, pada waktu kamu remaja, pengenalan kamu dan kemampuan kamu untuk merasakan itu seharusnya berkembang. Seharusnya berkembang menjadi lebih luas, rentang emosi kamu menjadi lebih besar. Nah teman-teman, sayangnya kalau Cistela mengamati dalam jangka waktu tahun-tahun terakhir ini, anak-anak remaja itu seringkali sangat-sangat kesulitan untuk mengerti akan emosinya sendiri. Anak remaja kalau ditanya, kalau Cistela tanya sama kamu ya, gimana perasaan kamu hari ini? Menurut kamu jawaban kamu apa? Biasanya remaja jawabnya adalah B aja. B itu apa? Biasa aja itu. Atau B itu baik-baik aja gitu ya. Atau mungkin kalian akan menjawabnya dengan kata galau, baper, gado-gado gitu ya. Saking kalau perasaan kalian campur aduk. Remaja zaman now, zaman sekarang ini menjadi remaja yang sangat sulit untuk mengenali perasaannya sendiri. Karena berkaitan untuk mengenali perasaan, bahkan punya kemampuan untuk mengekspresikan perasaan dengan tepat, itu butuh keterampilan, yang kita katakan kecerdasan emosi. Butuh keterampilan dan butuh waktu untuk mengenali perasaan. Sementara kamu, remaja zaman sekarang, hidup di zaman yang serba cepat. Pagi bangun, udah banyak aktivitas dan seterusnya, sampai malam udah kecapean. Udah boro-boro mikirin, gua hari ini ngerasain apa ya, gitu ya. Hidup kamu jarang sekali mengendapkan perasaan kamu, membuat kamu sangat sulit untuk mengenali perasaan. Teman-teman, sebenarnya ada tes sekitar 3 menit. Kalau kamu punya waktu, kita nggak praktekin sekarang gitu ya. Waktu 3 menit, kamu ambil alat tulis, sediakan, atau kamu pakai handphone kamu nanti ya, kalau selesai khotbah saya, jangan sekarang gitu. Teman-teman, waktu kalian punya alat tulis, kalian coba tuliskan dalam waktu 3 menit, kalian pasang alarm, tuliskan nama-nama perasaan yang kamu tahu. 3 menit waktunya, nanti alarmnya bunyi, kamu taat ya, walaupun nggak ada yang ngawasin, letakkan alat tulis kamu atau kamu berhenti ngetik kalau kamu kerjainnya di handphone. Dan teman-teman, kamu coba hitung, nama-nama perasaan dalam 3 menit itu kamu temukan berapa banyak. Anak remaja zaman sekarang kemungkinan besar di bawah 20. Bisa dapat belasan rata-rata gitu ya. Bahkan tidak jarang yang kurang daripada 15 dalam waktu 3 menit. Dulu, waktu Cistela umur 25 tahun, udah bukan remaja, tetapi waktu dewasa awal, teman-teman tahu nggak, Cistela juga nemuin berhasil menuliskan itu sekitar nggak nyampe 15, paling sekitar 12-an gitu ya. Karena Cistela dibesarkan dalam kondisi dituntut oleh lingkungan untuk menjadi orang reasoning, orang thinking, yang pakai otak kiri lebih daripada otak kanan.
Padahal waktu Cistella lipat tangan, yang di atas itu jempol kiri. Artinya Cistella dominannya seharusnya otak kanan. Cistella gampang sekali merasa terharu ketika ngelihat film. Bukan pakai logika bilang ini cuma film gitu ya, tetapi Cistella tantang logika Cistella ketika Cistella mau nangis gitu ya. Cistella bilang ini film, lu bego kalau nangis gitu ya. Cistella dibesarkan dalam kondisi sebagai anak sulung. Kalau kamu nangis, kalau kamu lemah, adik-adik kamu bagaimana? Gitu ya. Sehingga Cistella lebih pakai otak sebelah kiri dibandingkan otak kanan, yang seharusnya menjadi dominansi dari Cistella. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, kemarin Cistella waktu mempersiapkan khotbah ini, Cistella coba untuk tuliskan nama-nama perasaan dalam waktu 3 menit. Bersyukur sekali, puji Tuhan, dapat 30 nama-nama perasaan, ya. Nah, teman-teman, ini nggak ada jawaban benar atau salah, tetapi semakin banyak kamu mengenali nama-nama perasaan, kamu semakin aware, semakin bisa mengenali diri kamu saat ini merasakan apa. Sehingga kalau orang tanya, kamu nggak cuma jawab dengan galau, atau kamu dengan jawab B aja, biasa aja, gue nggak ngerasa apa-apa, gitu ya. Teman-temanku, kamu menjadi orang yang lebih dekat mengenali perasaan kamu sehingga mampu mengekspresikannya. Gue marah, kok gue malah nangis? Gitu ya. Nangis kan ekspresinya sedih gitu misalnya ya. Gue kesel, tapi kok gue ketawa di depan tuh orang gitu ya. Teman-teman, kamu menjadi orang yang lebih aware ketika kamu tahu perasaan kamu dan kamu mengekspresikannya dengan cara yang misalnya tidak tepat. Nah, teman-teman, saya mau ajak kalian untuk lihat klip berikut ini untuk mengenali kerugian jika kamu tidak aware sama perasaan kamu dan kamu tidak mau mengembangkan EQ kamu, kecerdasan emosi kamu, kemampuan otak kanan kamu tidak mau kembangkan seiring dengan kemampuan kognitif kamu atau otak kiri yang banyak diasah di sekolah. Nah, teman-teman, lihatlah klip ini, kamu belajar dari klip ini. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga teman-teman izinkan Tuhan untuk menceritakan lewat firman-Nya sebenarnya apa sih maksud Tuhan menciptakan kita ke dalam dunia seperti keberadaan kita saat ini. Artinya, jika kamu adalah orang yang dominan otak kiri, apa maksud Tuhan mengutus kamu ke dalam dunia dengan dominansi otak kiri? Itu hal yang tidak bisa diubah, dominansi, kecenderungan kamu. Tetapi di titik yang sama firman Tuhan juga akan mengarahkan kamu bagaimana untuk mengembangkan hal-hal yang bisa kamu ubah, yaitu otak kanan kamu juga berkembang seiring dengan usia kamu yang bertambah. Sehingga teman-teman, demikian juga sebaliknya, kalau Tuhan menciptakan kamu sebagai orang yang dominansinya adalah otak kanan, Tuhan punya rencana. Dan izinkan Tuhan singkapkan itu lewat kebenaran firman Tuhan waktu kamu baca Alkitab. Dan teman-teman, di titik yang sama, waktu kamu terima dominansi kamu adalah otak kanan, kamu juga perlu untuk mengembangkan kemampuan otak kiri kamu. Nah, teman-teman, B yang ketiga adalah bersyukur. Teman-teman, waktu Tuhan singkapkan apa yang menjadi dominansi kamu, menjadi kekuatan kamu perlu untuk menyikapinya dengan penuh syukur. Nggak perlu bersungut-sungut dan iri kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu yang dominansinya belahan otak yang berbeda dengan kamu, ya. Teman-teman, ada ada 2 orang murid saya. Itu yang satu, si Cici, dominansi banget otak kiri, sementara si Dede dominasinya otak kanan. Nah, teman-teman, si Dede kesel banget, dia berkata begini, setiap kali gue belajar mati-matian nilai gue gak pernah sebagus Cici. Cici belajar cuma sebentar, tapi nilai dia selalu bagus. Dia kayaknya gak perlu berusaha deh untuk dapet nilai bagus, gak kayak gue yang setengah mati jungkir balik, nilai gue masih pas-pasan aja. Nah, teman-teman, perlu waktu yang cukup lama buat si Dede untuk mensyukuri apa yang menjadi dominansinya dia, yaitu otak kanan. Si Cici kalau nyanyi, yang dominasinya otak kiri, kalau dia nyanyi, itu buta nada. Sementara si Dede itu masuk di area paduan suara, choir, ataupun singer, dan seterusnya gitu ya. Nah, teman-teman,
baik otak kiri maupun otak kanan kamu itu bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kamu bisa pakai dominansi otak kiri kamu untuk memperluas kerajaan Allah, demikian juga sebaliknya, dominansi otak kanan kamu untuk memperluas kerajaan Allah. Itu adalah kekuatan yang Tuhan titipkan bagi kamu sehingga layak untuk disyukuri. Daripada kamu bersungut-sungut ngiri sama orang yang dominansi belahan otaknya beda sama kamu, lebih baik kamu bersyukur untuk apa yang menjadi kekuatan bagi diri kamu yang Tuhan titipin. B yang keempat, yang terakhir, berubah. Berubah. Teman-teman, berubah ini keluar dari zona aman, keluar dari zona nyaman kamu untuk mengembangkan potensi kamu. Jadi gini, kalau kamu orang feeling alias sering pakai otak kanan, belajar untuk menyeimbangkan hidup kamu dengan tidak langsung memutuskan sesuatu di saat kamu lagi moody, di saat emosi kamu lagi up and down gitu ya. Misalnya kamu lagi marah, Mbok ya jangan langsung ambil keputusan terlebih dahulu. Timbang dulu, pikir ulang dulu sebelum kamu ketik posting sesuatu di medsos. Dan sebaliknya, jika kamu orang thinking, belajar juga untuk dengerin perasaan kamu. Orang thinking belajar untuk diam, dengerin emosinya, sementara orang feeling belajar berdiam untuk mendengarkan otaknya itu ngomong apa. Teman-teman, berteman dengan orang yang beda dengan kita, itu juga menjadi salah satu kesempatan bagi kita untuk mengasah otak yang selama ini jarang kita pakai atau jarang kita kembangkan. Jadi, teman-teman, kita biasanya sangat males, ogah, enggan untuk berteman, bergaul sama orang yang beda sama kita. Kalau kita orang thinking, kita akan seneng, enak, nyambung, ngomong dengan orang yang juga thinking. Dan kita nggak akan habis pikir ketika bergaul dengan orang feeling, kok ini orang cara pikirnya beda banget gitu ya. Orang thinking seringkali menghakimi orang feeling seperti ini. Itu orang nggak punya otak kali ya. Otaknya nggak dipakai gitu. Nggak masuk akal banget sih gitu ya. Teman-teman, itu orang thinking menghakimi orang feeling. Sementara orang feeling juga cenderung menghakimi orang thinking. Coba kalian pikir, kira-kira apa penghakiman orang feeling terhadap orang thinking? Ih gila itu anak kok nggak punya perasaannya, dia nggak punya hati, gitu ya. Hatinya dicolong siapa nggak tahu gitu ya. Teman-teman, berteman dengan orang yang berbeda dari kita, kecenderungan belahan otak dominannya, itu akan membuat kita melihat dunia dengan lebih menyeluruh. Ibarat bola gitu ya, bundar. Kalau kita cuman berteman dengan orang yang mirip dengan kita, sesama orang thinking, kita berteman sama orang thinking. Kita cuma ngelihat dunia separoh. Sesama orang feeling, ketemunya maunya mainnya sama orang feeling. Nyambung banget, asik, klop banget deh gitu ya. Tapi kita cuma lihat dunia separoh. Padahal sebenarnya kalau kita bisa bergaul dengan orang yang berbeda dengan kita akan mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Kita akan melihat dunia dengan lebih utuh, sebagaimana Tuhan menciptakan dunia. Teman-teman, saya mau ajak kita untuk latihan. Latihan di gambar slide di samping gitu ya. Coba kalian di rumah kalian, saat ini kalian coba baca warna, bukan baca tulisan. Karena otak kiri akan terbiasa untuk membaca tulisan, sementara otak kanan akan berusaha untuk membaca warna. Dan itu nggak sinkron antara warna dan tulisannya. Coba kamu baca warnanya dengan suara yang keras. Silahkan. Enggak gampang ya. Tapi teman-teman, ini yang dikatakan berubah itu bukanlah satu hal yang mudah. Kita terbiasa hidup di zona aman, nyaman. Kebiasaan itu membuat kita merasa terlindungi, dan ketika harus berubah, muncul konflik, perasaan gak nyaman. Nah teman-teman yang terkasih, ketika kita mau meneladani pemazmur sesuai dengan Mazmur 139 ayat 24 sampai ayat 23 sampai 24 tadi yang sudah kita baca, tips 4B ini menolong kita. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah baca Alkitab, yang ketiga bersyukur,
Lalu yang keempat adalah berubah. Teman-teman, selamat menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan kamu. Kemampuan kamu berpikir dengan kemampuan kamu untuk merasakan. Kemampuan kamu untuk bersosialisasi. Sehingga semuanya itu menghasilkan keselarasan di dalam sebuah perbuatan ataupun tindakan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menyerang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Teman-teman, sekarang sudah waktunya untuk kita bersyafaat. Mari kita bersyafaat. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala pemberkatan-Mu dan penyertaan-Mu ya Tuhan pada kami. Tuhan, tolong ya Tuhan atas segala hal yang sedang terjadi pada saat ini, keadaan pandemi, keadaan virus yang ada. Tuhan tolong agar kami semua, bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini ya Tuhan, kami tolonglah ya Tuhan agar kami dapat menjalani masa-masa ini dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan tolong agar segala semua dokter-dokter dan tenaga medis yang telah menaruhkan nyawanya untuk kami semua ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka agar saat mengobati, agar saat merawat orang-orang yang sedang sakit, Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan uluran tangan ya Tuhan untuk mereka. Tuhan juga tolong agar semua warga yang sedang menjalani kesusahan ya Tuhan, bukan hanya dari efek penyakit ya Tuhan, tapi Tuhan juga tolong agar mereka-mereka yang sedang mengalami kesusahan yang lain, Tuhan tolong agar mereka semua dapat Engkau tolong ya Tuhan, dapat Engkau raih ya Tuhan, dan dapat menjadi berkat-Mu yang baru ya Tuhan. Tuhan juga tolong untuk negara kami semua ya Tuhan, pemerintah kami, agar dapat menjalani dan memproses keadaan yang sekarang ada ya Tuhan lebih baik lagi. Tuhan tolong agar setiap pemimpin-pemimpin yang mewakili rakyat-rakyat seperti kami, Tuhan tolong agar mereka semua dapat memimpin negara kami lebih baik lagi untuk maju, dan tentunya semua dalam nama-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, yang ada di dunia ya Tuhan, dalam keadaan pandemi seperti ini. Mungkin tidak semua orang bisa bertemu secara langsung, tidak semua orang juga bisa melakukan video call atau tidak bisa melakukan panggilan.
Tuhan tolong mereka semua. Tuhan tolong yang sekarang mungkin sedang video call seperti kami semua, yang bisa melihat video, agar mereka semua tidak melupakan-Mu ya Tuhan, agar mereka semua dapat bersekutu lagi dengan orang-orang yang terdekatnya dalam gereja-gereja mereka. Tuhan juga tolong mereka-mereka yang tidak bisa melihat video, atau mereka-mereka yang tidak memiliki fasilitas untuk seperti kami. Tuhan tolong agar mereka dapat terus memuji nama-Mu ya Tuhan. Mungkin tidak dengan melakukan ibadah secara online atau melakukan ibadah seperti biasanya, tapi Tuhan tolong agar mereka semua dapat bersekutu, mereka semua dapat memuji nama-Mu ya Tuhan dengan cara-cara mereka sendiri ya Tuhan. Tuhan juga tolong agar teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, yang mungkin sedang ada pergumulan, Tuhan tolong berkati mereka, Tuhan tolong bantu mereka dengan masalah-masalah mereka, dan juga agar mereka dapat menyelesaikan masalah mereka, dan mereka dapat menjadi lebih baik lagi karena itu ya Tuhan. Tuhan juga tolong untuk teman-teman yang mungkin sedang melakukan ujian, atau yang sedang melakukan atau mencari sekolah lanjutan, atau mungkin ada yang mencari universitas baru. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu kepada mereka ya Tuhan, agar mereka dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka, dan mereka dapat diterima di setiap jenjang atau sekolah yang mereka inginkan ya Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan agar kami semua dapat menjadi lebih dekat lagi dengan sesama kami dan dengan-Mu juga ya Tuhan, walaupun dalam keadaan yang seperti sekarang. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Kami semua telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Berjalan dengan juru selamatku, Dia membawa berbunga dan berair sejuk. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di pedayang menderu. Takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, di penghujung ibadah ini, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan atas setiap ibadah yang kami lakukan di tempat kami masing-masing. Karena kami percaya kehadiran diri kami sebagai orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus adalah bait Allah Roh Kudus, tempat di mana Tuhan bertahta. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau yang boleh sertai setiap anak-anak-Mu di tempat ini, ketika selesai ibadah boleh sungguh-sungguh mengalami hidup yang dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan, karena mau melakukan firman-Mu. Perkenankanlah hamba-Mu untuk memohonkan doa berkat bagi kami semua.
Kiranya kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, penyertaan Allah Tritunggal menyertai kita mulai dari hari ini sampai berjumpa muka dengan Kristus, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah online remaja GKI Gading Indah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Silahkan bersaat teduh.